Kapan sebaiknya calon jemaah haji menggelar acara syukuran keberangkatan ke Tanah Suci atau Walimatus Safar? Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Lilik Mahendro Susilo mengimbau Walimatus Safar digelar jangan berdekatan dengan hari keberangkatan. Dalam bimbingan teknis petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH 2025 yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Rabu 16 April 2025, Dr. Lilik memberikan imbauan penting terkait kesehatan jemaah haji. Dr. Lilik menyarankan agar acara Walimatus Safar dilaksanakan paling lambat 1 pekan sebelum keberangkatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kelelahan yang dapat menurunkan kondisi fisik jemaah. Kondisi fisik yang menurun sebelum keberangkatan dapat berdampak besar terhadap daya tahan tubuh jemaah, terutama saat menjalani ibadah haji yang cukup berat di Tanah Suci. Oleh karena itu, waktu sepekan menjelang keberangkatan sebaiknya digunakan untuk istirahat penuh, bukan untuk kegiatan yang padat. Hal ini penting untuk memastikan jemaah dalam kondisi prima saat memulai perjalanan ibadahnya. 5 kali. Oleh karena itu nanti sama-sama kita mesti kendalikan jemaah supaya mereka beraktivitas di siang hari di luar hotel. Ya, kalaupun misalnya mereka mesti keluar ke hotel karena tidak bisa ditinggalkan, maka ingatkanlah mereka supaya mereka menggunakan alat pelindung diri, pakai topi, pakai kacamata hitam, bawa semprotan air, jangan lupa bawa air minum, sampai lupa 1 jam minimal 1 gelas, bisa dicicil setiap 10 menit 1 teguk ya, supaya tidak bisa. Itu mesti kita ingatkan bersama ya, supaya semuanya nanti bisa melaksanakan rangkaian hukum dan selanjutnya hingga selesai ya secara paripurna dan bisa bersama mereka dengan rombongan di kota ya, seperti itu yang mendapatkan pelayanan di kloter, yang mengakses klinik di kloter. Jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu, nanti pada saat jemaah berada di Mekah, insya Allah nanti di setiap hotel yang ada di Mekah akan didirikan klinik satelit ya. Klinik ini dikelola atau dioperasionalkan oleh teman-teman kita tenaga kesehatan haji yang ada di kloter. Jadi bayangkanlah misalnya satu hotel dihuni 12 kloter. Karena sekarang ada 2 petugas kesehatan di kloter, berarti ada 1 dokter, ada 12 dokter dan ada 12 perawat. Nah mereka ini yang nanti mengelola klinik yang ada di hotel tersebut. Dan nanti insya Allah akan dibantu dengan tenaga kesehatan haji yang dari daerah, petugas dari daerah yang dari kesehatan. Mereka juga akan bantu hal tersebut. Nah, jemaah haji sakit nanti bisa langsung mengakses klinik-klinik yang di hotel masing-masing. Jadi tidak perlu ngetok kamarnya petugas kesehatan, tapi nanti langsung di lobi-lobi hotel disediakan. Ini kita lihat ya, tahun 2023 yang kuning, ini jumlah jemaah yang mengakses klinik sampai 421.150 orang selama musim haji, selama 70 hari lah kira-kira di Saudi, selama masa umrah. Itu dengan kondisi pada saat 2023 faktor kesehatannya akan kita abaikan ya, karena ada kondisi kesehatan seperti berangkat seperti itu. Nah di tahun 2024 alhamdulillah ya, angkanya menurun drastis, hanya sekitar 230.000 orang saja yang sakit ya, di kloter. Sakitnya pun masih ringan-ringan ya, batuk pilek, karena darah tingginya mulai tidak stabil, gula darahnya juga mulai naik kan, seperti itu. Nah kemudian di luar klinik satelit ini nanti setiap sektor, di setiap kantor sektor baik di Madinah maupun di Mekah nanti akan didirikan klinik sektor. Untuk antisipasi jamaah risti untuk pada tahun ini seperti apa Pak? Kalau antisipasinya tentu saja dari sejak tanah air ya. Dari sejak tanah air kita identifikasi buat mereka yang sudah punya penyakit dan mesti minum obat rutin, itu kita ingatkan supaya mereka jangan lupa bawa obatnya untuk kebutuhan selama nanti di sana sampai dengan perjalanan, supaya nanti tidak sampai putus minum obatnya. Kita usahakan semua kesehatan selalu dalam kondisi yang terkendali. Itu yang kita lihat seperti itu. Pak, kabarnya jamaah lansia ada 5% dari keseluruhan total jamaah haji.
Nah, Itu kira-kira petugas untuk masukan untuk petugas seperti apa Pak untuk bisa melayani lansia ini? lansia 5% maksudnya prioritas. Jumlah. Oh gini, Jumlahnya jadi 5% gini dari- sebenarnya dalam penentuan siapa yang berangkat ada prioritas jemaah yang usia di atas 65 tahun, ya kan? Jadi kalau yang mereka sudah usia di atas 65 tahun sudah mendaftar lebih dari 5 tahun, itu kalau usianya masuk dalam kategori yang paling lansia, itu dia bisa diberangkatkan dengan porsi 5%. Iya, nah sebenarnya kan di luar itu juga ada jemaah lansia yang memang masuk estimasi berangkat tahun ini kan. Artinya mereka nanti berkumpul jadi satu dan angkanya tahun lalu itu kan sampai 37%. Jadi secara profil kesehatan tetap jauh beda sama tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.